Hai teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan reformasi birokrasi di tahun 2020 ini. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan share ya. Sih birokrasi itu? Birokrasi yang sering kita ketahui ialah penyelenggaraan pemerintahan dalam penyediaan pelayanan publik yang sering dianggap lama, bertele-tele, dan kaku. Hal ini karena birokrasi terikat oleh peraturan dan perundang-undangan. Namun, apa sih pengertian dari birokrasi itu sendiri? Birokrasi adalah suatu organisasi pemerintah yang terdiri dari sub-substruktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanaan pemerintah dalam rangka mencapai suatu visi misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan. Adapun ciri-ciri birokrasi yang pertama yaitu jabatan administrasi tersusun secara hierarkis. Setiap jabatan diisi oleh orang yang memiliki bidang kompetensi masing-masing. Ketiga, pegawai negeri diangkat berdasarkan kualifikasi teknis. Keempat, para pejabat sebagai subjek untuk melakukan pengontrolan dan pendisiplinan. Kemudian, yang kelima, promosi didasarkan dari pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Setelah kita mengetahui ciri-ciri birokrasi, lalu apa sajakah peranan dari birokrasi itu sendiri? Peranan birokrasi yang pertama yaitu menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan pemerintah. Kedua, melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah dan negara. Kemudian yang ketiga, memberikan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan yang profesional dan merata. Yang keempat, melaksanakan manajemen pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi, evaluasi, sinkronisasi, dan lainnya. Dan yang kelima, berperan sebagai penghubung antara pemerintah atau negara dengan masyarakat umum. Lalu, birokrasi juga memiliki karakteristiknya sendiri. Yang pertama, yaitu kerja yang ketat pada peraturan, tugas yang sifatnya khusus, kaku dan sederhana, diselenggarakan secara resmi. Kemudian selanjutnya, diatur dari atas ke bawah, berpedoman pada logika, tersentralistis, taat dan patuh, disiplin, terstruktur, serta tanpa pandang bulu. Birokrasi juga memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama, pelayanan. Birokrasi bertujuan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu. Fungsi yang kedua adalah administrasi, menjalankan kebijakan umum suatu negara untuk mencapai tujuan negara secara keseluruhan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah regulasi, berfungsi untuk mengamankan kesejahteraan rakyat. Fungsi yang terakhir adalah pengumpulan informasi. Pelaksanaan kebijakan negara memiliki informasi tentang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah di masyarakat. Setelah kita mengetahui lebih dalam tentang birokrasi, maka selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dan reformasi birokrasi di tahun 2020 ini. Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini bisa dikatakan belum menunjukkan arah perkembangan yang baik, karena masih banyak ditemukan birokrat yang arogan dan menganggap rakyatlah yang membutuhkannya. Kemudian praktik KKN yang masih banyak terjadi, serta mentalitas birokrat yang masih sangat rendah.
Untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah memutuskan sebuah peraturan untuk melandasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi di Indonesia 2010 sampai 2025. Sebelum kita membahas lebih jauh, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu istilah reformasi birokrasi. Apa itu reformasi birokrasi? Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Adapun visi misi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand Design Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggaraan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025 mendatang. Selanjutnya, dalam rangka menjalankan program reformasi birokrasi, ditetapkanlah 8 area perubahan. 8 area perubahan tersebut ialah: yang pertama adalah organisasi, kemudian mentalitas ASN, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, pelayanan publik, serta peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi menunjukkan hasil yang beragam, namun tetap menunjukkan kurang signifikannya perubahan yang terjadi, sehingga menghasilkan berbagai evaluasi. Maka evaluasi apa sajakah yang ada terhadap capaian reformasi birokrasi ini? Yang pertama, pada area akuntabilitas, pemerintah melalui pembangunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP tampaknya merupakan area perubahan yang cukup signifikan. Kemudian area pelayanan publik, walaupun memperlihatkan terjadinya sejumlah perubahan dengan dibangunnya mall pelayanan publik dan berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan, masih merupakan area perubahan yang sangat memprihatinkan. Kemudian selanjutnya, data tentang kepatuhan pemerintah terhadap peraturan perundangan di bidang pelayanan publik masih dinilai sangat tidak baik. Kemudian, manajemen sumber daya manusia pun masih dinilai sangat kurang baik. Serta area perubahan yang berkaitan dengan mentalitas aparatur sipil negara atau ASN malah tidak terlihat program dan gaungnya sama sekali. Kapabilitas dan integritas ASN pun masih banyak dipertanyakan oleh orang-orang. Evaluasi terhadap area perubahan yang berkaitan dengan kelembagaan dan tata laksana, dalam hal ini electronic government, juga memperlihatkan hasil yang sangat memprihatinkan. Bahkan, menurut data yang ada, masih ada sekitar lebih dari 100 daerah di Indonesia yang belum melaksanakan program reformasi birokrasi ini. Kondisi birokrasi di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal ini mengakibatkan nilai ease of doing business Indonesia masih di bawah Malaysia, Thailand, dan bahkan Vietnam pada tahun 2016 sampai 2019, yang mengakibatkan daya saing investasi Indonesia di kawasan ASEAN cukup terpuruk. Selain itu, masih ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia. Tantangan apa sajakah itu? Yaitu
Indonesia dihadapkan pada era perkembangan teknologi yang canggih atau artificial intelligence. Indonesia harus mengantisipasi era keterbukaan antar negara yang semakin luas yang berujung pada kemampuan untuk berbisnis dalam rangka menarik calon investor yang kredibel. Indonesia menghadapi perubahan iklim yang sangat signifikan, bahkan sudah berdampak pada sejumlah kota besarnya seperti Jakarta. Indonesia menghadapi warga dunia yang semakin tinggi mobilitasnya, demikian pula pada pertambahan penduduknya yang sangat signifikan. Indonesia menghadapi ketertinggalan dalam hal kesejahteraan masyarakatnya, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan. Sampai saat ini, pemerintah belum mampu membuat regulasi yang berkaitan dengan penyelesaian masalah taksi daring. Untuk itu, dibutuhkan birokrasi yang berkualitas tinggi, yang ditunjang profesionalisme, ketangguhan, produktivitas, dan integritas yang prima. Setelah kita mengetahui tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, maka dibutuhkan strategi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ini agar berjalan dengan baik. Mari kita lihat strategi apa sajakah yang harus dilakukan. Pertama, sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi yang dituang dalam Green Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Maka itu, pemerintah harus melakukan berbagai hal untuk perubahan pola pikir melalui manajemen perubahan atau change management. Melalui kegiatan manajemen perubahan yang signifikan, orientasi para birokrat dapat diperbarui dari orientasi kekuasaan kepada orientasi pemberian pelayanan publik yang prima, dari orientasi bekerja sendiri ke orientasi bekerja sama dengan berbagai komponen masyarakat. Kedua, mengurangi ruang lingkup reformasi birokrasi. Tampaknya 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi Indonesia saat ini terlalu luas atau terlalu banyak fokus. Hal ini membebani kementerian atau lembaga terutama daerah. Untuk itu, reformasi yang berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, anggaran berbasis kinerja, organisasi atau kelembagaan berbasis kinerja, dan sistem sumber daya aparatur yang berorientasi pada kinerja harus menjadi prioritas utama. Demikian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian.